faktor menanggulangi watak alamiah kita bagi pertumbuhan kita dalam hayat dan kegunaan kita dalam pelayanan. Ya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu watak? Watak itu adalah susunan kita sejak kita lahir. Ya, jadi boleh dikatakan watak itu susunan yang kita peroleh sejak lahir, 50% dari ayahnya, 50% dari mamanya. Nah, watak ini yang menyusun karakter. Nah, kalau karakter itu adalah 70% itu kebiasaan. Kebiasaanmu setiap hari menyusun kamu itu ditambah dengan 30% tadi bawaan lahir watak kita itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita bertumbuh secara insani, ya, watak kita tidak diremukkan, ya, itu akan menjadi ekspresi kita atau menjadi kesan yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi watak alamiah itu juga boleh dikatakan adalah ego kita itu, diri kita sendiri, ya, atau manusia lama kita, atau juga hayat jiwa kita. Nah, setiap orang itu memiliki watak alamiah, ya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika watak alamiah itu menjadi sesuatu yang keras, ya, menjadi bagian yang menonjol, atau boleh dikatakan menjadi aneh, ya. Sehingga apa? Dia menyulitkan dia bertumbuh dalam hayat, atau menyulitkan dia ketika berkoordinasi dengan orang lain, ya. Saudari, watak itu, ya, itu tadi kita singgung, Tuhan ingin meremukkan watak kita, ya. Tuhan ingin merobohkan watak kita. Jangan sampai kita bersandar kepada watak kita ketika kita melayani dalam penghidupan gereja, ya. Saudari, setiap orang itu boleh dikatakan memiliki bonggol, ya, atau bonjol. Kalau dalam pohon itu, kalau pohon itu luka, ya, itu nanti kambiumnya menutupi kulitnya yang luka itu, permukaannya itu, sehingga ada satu bonggol, ada bagian yang menonjol. Nah, setiap orang diumpamakan seperti itu memiliki bagian yang menonjol, ya, punya watak yang aneh, watak yang unik, ya. Nah, ketika kita memotong kayu, bagian itu pasti dibuang. Nah, saudari, kalau pernah melihat kayu, ya, itu kalau pohonnya mengalami infeksi, ya, pasti dia menutupi luka itu sehingga ada bonggol tadi. Nah, watak alamiah itu dilambangkan seperti itu, seperti bonggol tadi. Itu sebenarnya tidak merusak pertumbuhan pohon itu, tetapi akan mengganggu ketika akan dipakai untuk membuat perabot-perabot rumah tangga, ya. Saudari, setiap orang pasti memiliki bonggol, ya, pasti memiliki hal-hal yang keras, ya, karakter yang keras atau watak alamiah yang menonjol, ya, bahkan yang membuat dia sulit dipakai oleh Tuhan, ya. Saudari, dalam pengalaman sebenarnya watak alamiah itu atau watak kita itu kita bisa lihat, ya. Jadi ketika kamu berkontak dengan orang, ya, kesan yang pertama ketika kita melihat orang itu sebenarnya adalah watak. Tinggal permasalahannya watak itu alamiah atau watak itu sudah diremukkan, ya. Jadi tidak bisa dibohongi. Setiap orang ketika berkontak dengan orang, kesan yang kita dapatkan ketika berkontak dengan orang itu, itulah watak dia. Nah, hari ini Tuhan bukan tidak mau watak kita, tetapi Tuhan ingin watak kita yang menonjol tadi tidak mengganggu pertumbuhan hayat kita dan juga tidak mengganggu pelayanan kita dalam penghidupan gereja, ya. Jadi saudari, kalau kita melihat gambaran yang tadi berarti apa? Watak alamiah kita itu bisa membatasi kita di dalam kegunaan kita dalam pekerjaan Tuhan, ya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh watak alamiah yang mengganggu dalam pekerjaan Tuhan. Contoh yang pertama adalah percaya diri yang kuat, ya. Kalau seorang sangat percaya diri yang kuat, ya, berarti apa? Dia tidak mau mengandalkan Allah.
Lalu tadi kita bacakan 2 Korintus pasal 1 ayat 9 tadi mengatakan, kami tidak menaruh percaya diri kepada diri kami sendiri, tetapi kepada siapa? Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ya. Ini saudari. Jadi dalam hidup gereja, karena kita mungkin pintar, ya, terus kita memiliki kemampuan, kita hanya akhirnya apa? Memiliki rasa percaya diri yang kuat. Allah tidak mau ini. Ini kalau kita lihat contoh tadi Yakub, ya, dia adalah seorang yang percaya diri kuat, dia seorang yang pintar, ya, dia seorang yang memiliki siasat, ya, dia memiliki banyak cara. Ya. Inilah orang-orang yang percaya diri yang kuat. Ya. Ada lagi watak yang sulit bekerja sama dengan orang, maunya apa-apa dikerjakan sendiri. Ya, jadi boleh dikatakan watak ini adalah watak yang tidak percaya sama orang. Jadi kalau bisa dalam hidup gereja itu semua pelayanan dikerjakan dia sendiri, ya. Nah ini juga tidak boleh. Ya, jadi saudari, watak-watak yang sulit berkoordinasi dengan orang lain atau watak yang tidak mau bekerja sama dengan orang, ini akan menghambat kegunaan dia dalam pelayanan. Terus ada watak apa lagi? Ada watak bersikap pahlawan. Ya, jadi dia ingin memberikan kesan bahwa kalau ada dia, ya, dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya, dia juga bisa mengerjakan lebih detail. Jadi dalam prakteknya dia ingin memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah pahlawan. Nah, ada lagi saudari watak dia ingin semua orang menyukai dia. Ya, watak seperti ini adalah dia takut melukai orang lain. Ini juga nggak boleh dalam penghidupan gereja. Nah, kalau Tuhan mau bicara kepada kita, ingin mengatakan sesuatu yang jujur kepada orang lain, akan sulit melalui orang ini. Nah, ada lagi saudara, watak yang ingin rasa nyaman. Ya. Jadi watak yang menolak lingkungan yang tidak memadai. Jadi kalau dia taruh dalam satu pelayanan, satu kota, ya, di situ lingkungannya tidak sesuai, kondisi fasilitas tidak memadai, dia tidak bisa melayani di sana. Jadi ada watak yang sedemikian. Nah, watak yang lebih parah lagi, saudara-saudari, adalah berambisi akan kedudukan. Kalau kita berambisi akan kedudukan, ini akan membuat banyak hal terganggu. Ya, banyak orang berselisih dengan orang lain karena dia memiliki watak yang berambisi akan kedudukan. Ya, jadi saudari, kalau kita melihat ini, ya, watak-watak kita ini, ya, mungkin dari beberapa tadi yang saya jelaskan, itu hanya satu gambaran, ya. Mungkin kita memiliki, ya. Kayak saya itu wataknya adalah terlalu percaya diri, ya, merasa semua bisa. Nah ini nggak boleh dalam hidup gereja. Ya, jadi kalau kita memiliki watak yang sedemikian, ya, artinya apa? Kita tidak memerlukan orang lain, kita juga tidak memerlukan Allah. Nah, jadi saudari, kita perlu menjadi orang yang bisa dibatasi oleh roh itu. Ya. Jadi jangan sampai watak kita yang membatasi kita. Yang membatasi kita adalah roh itu, bukan watak kita. Ya. Nah, saudari, tapi Allah kita ini, ya, Allah yang sangat sabar terhadap kita, Dia ingin kita berguna bagi Dia, Dia ingin kita bertumbuh dalam hayat. Dia akan mengatur segala sesuatu, ya, bahkan mengatur orang, mengatur perkara supaya kita bisa diremukkan, dirobohkan, ya. Karena saudari, dari pemahaman ini, setiap kegagalan yang kita alami sebenarnya, ya, boleh dikatakan itu adalah cara Allah untuk meremukkan kita. Ya. Saudari, Allah itu menggunakan banyak cara, ya. Boleh kita simpulkan di sini, ya. Roh itu menanggulangi kita, meremukkan kita, ya, meremukkan manusia lahir kita, watak alamiah kita mengenal beberapa hal, ya. Yang pertama, melalui unsur pembunuhan dari salib dari roh itu, ya. Jadi unsur kematian Kristus, ya, itu bisa membunuh ego kita, itu bisa membunuh ambisi kita, ya. Terus apa saudari? Melalui pendisiplinan roh itu. Pendisiplinan roh ini bisa melalui lingkungan. Nah, ini
Yakub adalah contoh yang paling jelas mengenai perkara dalam Alkitab ya. Yakub itu dia berantem sama abangnya ya. Akhirnya melarikan diri ke rumah pamannya. Pamannya mengakali dia ya. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menikah langsung dengan pilihannya dia sendiri ya. Jadi benar-benar ditanggulangi hidupnya Yakub. Nah, sudah punya anak, anaknya bermasalah lagi ya. Ada yang diganggu orang ya. Juga ada kayak Simei siapa itu sangat temperamental anak-anaknya ya. Bahkan anaknya sendiri membuang anaknya sendiri. Jadi Yusuf itu dibuang oleh anaknya Yakub sendiri. Jadi banyak perkara yang dia alami. Terus istri yang dia kasih meninggal ketika melahirkan anaknya Benyamin ya. Jadi Yakub ini kalau kita melihat kegagalan demi kegagalan yang dia alami ya. Kalau kita melihat situasi-situasi yang dia alami, benar-benar dirobohkan oleh Tuhan, benar-benar diremukkan oleh Tuhan ya. Juga terang ya, terang yang kita terima dari Roh Kudus ya. Sorotan Kristus menjadi roh itu, ini juga diperlukan untuk melihat watak kita itu seperti apa. Jadi saudari, ketika kita datang kepada Tuhan, benar-benar kita butuh terang itu ya. Karena banyak temperamen kita, banyak watak kita yang perlu disoroti oleh Tuhan. Nah, yang keempat adalah melalui hidup gereja ya. Orang kalau hidup gereja, watak alamiahnya bisa tanggulangi. Misalnya kita merawat orang ya, kita menggembalakan orang, pasti watak alamiah kita harus tanggulangi ya. Kenapa? Karena tidak mudah mengasuh dan merawat orang itu. Jadi saudari, melalui 4 hal ini Tuhan benar-benar ingin meremukkan kita. Tuhan benar-benar ingin merubuhkan kita. Supaya apa? Kita tidak menaruh percaya kepada diri kita sendiri, tetapi menaruh percaya kepada Allah itu sendiri. Nah, kalau watak alamiah kita sudah dirobohkan, kalau diri kita sudah ditaklukkan, kalau hayat alamiah kita sudah diremukkan, maka roh kita itu bisa terbebaskan. Ketika roh kita terbebaskan, Allah memberi kesempatan untuk mengusut ulang kita ya. Ketika kita susut ulang, berarti secara otomatis kita mengalami transformasi hayat ya. Terus kita juga bertumbuh dalam hayat sehingga apa? Kita bisa berguna dalam kehidupan gereja ya. Jadi saudari, jangan langsung putus asa ketika gagal ya. Jangan langsung kecewa ketika menghadapi masalah. Saudari perlu datang kepada Tuhan ya. Karena Allah kita ya, itu adalah Allah yang menanggulangi ya. Allah kita adalah Allah yang meremukkan ya. Dan Allah kita juga Allah yang mentransformasi. Allah kita juga Allah ingin kita berguna bagi Dia ya. Jadi saudari, saya sangat yakin ketika kita percaya Tuhan ya, Dia pasti ada satu rencana ya. Kita seorang remaja didapatkan oleh Tuhan, Dia pasti punya rencana untuk remaja itu ya. Ketika seorang angkatan kerja juga diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan juga punya tujuan di atas orang itu ya. Saudari, saya ingin mengulang kisah Yakub tadi ya. Yakub itu Tuhan mengatakan bahwa dia seorang yang memegang tumit abangnya ya. Dia seorang yang memiliki tangan perampas ya. Kalau kita lihat ketika dia tinggal di rumahnya Laban ya, dia begitu pintar ya, sangat-sangat cerdik ya. Dia bisa mendapatkan bagiannya, dia bisa tahu bagaimana caranya supaya anaknya harus sesuai dengan pilihan dia ya. Tetapi saudari, Laban juga tidak kurang pintar ya. Dia juga mengakali dia. Kamu dapat Rahel, kamu kerja lagi berapa tahun? 6 tahun ya. Kamu mau dapat kambing domba, kamu kerja lagi berapa tahun lagi ya. Benar-benar jadi seperti diperbudak ya. Jadi saudari, inilah pekerjaan Tuhan di atas diri Yakub. Hari ini pun sebenarnya apa yang dialami oleh Yakub kemungkinan besar kita juga alami dalam pengalaman yang berbeda ya. Misalnya kita ingin mendapatkan satu perkara ya, tapi Tuhan tidak memberikan itu ya. Tuhan malah memberikan yang lain. Tetapi saudari, melalui kisah Yakub ini kita melihat setiap kegagalan yang dialami oleh Yakub, setiap kejadian yang tidak enak yang dialami oleh Yakub,
itu akan membuat dia mendapatkan Allah lebih banyak, ya. Makanya di akhir hidupnya, ketika Yakub sudah tua, ya, tangannya dia yang dulu merebut, ya, tangannya dia yang dulu merampas menjadi tangan yang memberkati, ya. Raja Firaun saat itu dia memohon berkat kepada Allah. Nah, inilah tujuan transformasi Allah. Inilah tujuan permukaan Allah, ya. Jadi di atas diri kita, Allah ingin merubuhkan kita, Allah ingin meremukkan kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat, ya. Kita menjadi berguna bagi orang lain, berguna bagi Tuhan, ya. Jadi saudari, inilah doa kita. Ya, mudah-mudahan kita melihat ini. Kalau kita melihat ini, berarti kita akan mau bekerja sama dengan Tuhan untuk menanggulangi watak kita, ya. Jadi saudari, mengapa orang mengikuti pelatihan 10 waktu? Ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk menanggulangi watak alamiah ini. Ya, mengapa orang dididik di sekolah? Sebenarnya terutama adalah untuk membangun karakter yang baik, ya. Walaupun sekarang ini kita lihat sekolah-sekolah, ya, masih belum banyak yang melihat perkara ini. Saudari, kalau hanya untuk pinter, Google lebih pinter, benar enggak? Tetapi tujuan kita menyekolahkan anak adalah supaya anak itu bisa memiliki watak yang yang sesuai, watak yang bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Jadi bukan hanya pintar di otak, ya, tetapi karakternya tidak ada, ya. Inilah beban berita ini, saudari, ya. Jadi hari ini kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, mungkin melalui kegagalan kita, melalui ketidakbisaan kita, ya, melalui apapun yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa datang kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengandalkan Tuhan, roh kita terbebaskan, ya, hayat bisa disalurkan melalui diri kita, ya. Sama seperti Yakub tadi, dia menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Kalau kita lihat diri Yakub, ya, wah, ngeri sebenarnya, ya. Wah, kita mungkin kalau kita lihat hidupnya Yakub, seorang sedemikian, ya, malah banyak gagalnya, banyak kecewanya, banyak masalahnya, ya. Kita mungkin tidak mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat proses yang dialami dia, ya, dengan tujuan yang diberikan oleh Tuhan, dia menjadi berkat bagi banyak orang, ya, termasuk kita hari ini, ya. Kalau tidak ada Yakub saat itu, saudari, kita akan sulit mendapatkan berkat Allah Tritunggal hari ini. Melalui keturunan Yakub, ya, banyak bangsa yang diberkati, ya. Jadilah saudari, ya. Semoga kita nampak ini, Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Tuhan, dapatkanlah kami, ya Tuhan, supaya kami bisa bekerja sama denganmu, menanggulangi watak kami, supaya kami semakin cepat bertumbuh dalam hayat, juga makin berguna dalam pelayanan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh perlu dirimu. Amen. Terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan diri kami. Amin. Supaya melalui hari kesehari, Amin, kami bisa ditanggulangi, ya Tuhan, alamiah ini. Amin, Kami membongkarnya, ya Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh di dalam hayat. Amin. Kami juga memiliki daya guna, Amin, bagi kehidupan gereja, Tuhan bagi Yesus, pembangunan dan perampungan tubuhmu. Amin. Tuhan, dapatkan kami, Ya. hari demi hari kami terus terbuka padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kalau Tuhan kami mau, Yesus. Tuhan, menanggulangi sifat-sifat kami. Amin. Segala alamiah kami Tuhan. Tuhan Amin. Yesus. Watak kami. Amin. Sehingga dalam keseharian kami Tuhan, Ya. hanya terus mengandalkan dirimu Tuhan. Amin. Tidak mengandalkan diri kami sendiri. Amin. Tuhan Yesus, kami perlu dirimu. Amin.